Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini saya akan membahas terkait mengerjakan soal uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2024-2025 untuk kompetensi kalian adalah layanan perbankan. Di mana pada video kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana mengerjakan terkait soal paket program pengolah angka atau spreadsheet soal paket 1. Di mana di sini disediakan soal, mari kita kerjakan mulai dari nomor 1. Jadi tugas praktek program pengolah angka atau spreadsheet menggunakan Microsoft Excel, di mana kita membuat nama dan nomor peserta pada lembar kerja. Jadi setiap mengerjakan tugas pastinya harus ada namanya ya. Begitu juga nama filenya. Oke, kita mulai. Nomor 1. Di bawah ini terdapat tabel daftar nilai uji kompetensi SMK Bisa Hebat dengan data yang kosong untuk kolom lama pengerjaan, jumlah nilai rata-rata nilai, keterangan, jumlah nilai, rata-rata nilai, nilai terbesar, nilai terkecil menggunakan fungsi matematika, fungsi statistik, logika, dan absolut. Kita kerjakan di sheet nomor 1. Nah, ini dia. Sebelum kita mengerjakan, kita ketik terlebih dahulu soalnya. Ini adalah lembar kerja worksheet kosong yang perlu kita isi. Oke, kita bikin dulu judulnya. Kita mulai nulisnya dari sebelah kiri ya. SMK Bisa Hebat. Oke, kita mulai dari kolom yang pertama, kita bikin kolom nomor. Ada nama. Ya, di atas nama ini kita buat tanggal mulai. Nanti kita rapikan. Nah, nomor, nama, ini dia. Lalu L atau P kita taruh sebelahnya. Terus tanggal selesai. Lalu sebelahnya lama pengerjaan. Nanti kita rapikan. Sebelahnya jurnal umum. Buku besar. Laporan keuangan. Komputer akuntansi. Lalu sebelahnya adalah spreadsheet. Jumlah nilai. Nah, sini bentar kita klik ini dulu. Kita pilihnya yang AB nih dia. Wrap text ya nih dia. Jadi biar begini. Kita buat sebelahnya lagi. Ini spreadsheet jumlah nilai. Sebentar ya. Spreadsheet. Jumlah nilai. Nilai rata-rata dan keterangan. Nilai rata-rata. Terakhir keterangan. Oke, kita bikin kolomnya dulu. Ini ada 10 ya. Kita buat dulu kolomnya. Oke, kita mulai. Ini kita ketengahkan judulnya. Nah, baru kita ketengahkan. Kalau udah tahu kolomnya saya mana. Pakai match and center. Nah, seperti ini. Biar dia posisinya sebelah tengah. Posisinya pas di tengah. Jadi match and center. Baris ketiga juga. Oke. Sebentar kita pakai Time New Roman aja. Oke, kita rapikan.
tinggal klik 2 kali, ini dia. Oke, udah, sekarang kita buat namanya, kita bikin nomornya sampai 10. Oke, buat nama sesuai dengan soal, jadi tinggal diketik aja. Oke, udah, sekarang tujuan jenis kelaminnya kita buat. Sebentar, ini L. Oke, udah. Sekarang kita isi tanggal mulai dulu di atas, ini dia tanggal, ini formatnya tanggal ya. Oke, yang pertama adalah 4/10/2023. Habis itu 5, terus tanggal 4 lagi, tanggal 6, tanggal 3, terus tanggal 5, lalu tanggal 4 lagi dan tanggal 6. Terakhir 3 dan 5. Oke, udah. Sekarang lama pengerjaan nanti pakai rumus. Ini kita kasih warna. Ya, ini nilainya kita tulis. 83, 70, 86, 74, 77, 82, 78, 80, 82, dan 82. Oke, ke buku besar, nilai buku besar 78, 80, 82, 77. Jadi tinggal diketik aja sesuai dengan soal. Oke, laporan keuangan. Delapan puluh dan 85. Komputer akuntansi kita isi 80, 85, 90, 76, 83, 78, 76, 82, 82, dan 83. Ini yang ngikutin ini, lalu nilai spreadsheet. Jadi kita pindahkan dulu biar nampak nilai spreadsheet-nya. Oke, kita isi nilai spreadsheet 79, 82, 80, 79, 80, 8, 75, 74, 80, 85. Oke, nanti ini adalah kita warnai untuk kita isi. Oke, kalau udah kita buat dulu di bawahnya. Soal berikutnya, jumlah nilai, rata-rata nilai, kita ketik dulu, baru kita pakai rumus. Nilai terbesar dan nilai terkecil. Oke, sekarang kita blok sampai dengan ini dia, lama pengerjaan. Jadi kita blok seperti ini, pakai match and center ya. Ini dia seperti ini. Oke. Jadi kita ketik terlebih dahulu baru kita rapikan. Nah, baru kita kasih kolom keseluruhannya.
Oke, kita pakai yang kolom ini, all border. Nah, ini tinggal nih dia oke, sudah. Sekarang tinggal kita rapikan. Sebelum kita ke rumusnya. Nah, ini biar tulisannya ke tengah, tinggal diblok aja gini ya. Ini diblok, semua nilainya bisa ke tengah. Tuh, seperti ini ya. Oke, kalau ini juga mau ditengahkan tinggal nih, pilihnya yang center. Tuh, ke tengah. Oke, udah. Sekarang kita tinggal baca soal dari huruf A. Ini yang A ya. Oke, kita mulai dulu dari A. A itu adalah lama pengerjaan. Apa sih rumusnya di soal? Oke, kita baca di ketentuan soalnya. A itu adalah hitung nilai waktu. Di mana dari tanggal selesai dikurangi tanggal mulai. Ya, tipe data diakhirin dengan karakter hari. Jadi kita harus kayak gini misalnya. Waktu dari tanggal selesai dikurangi tanggal mulai. Nah, dia seperti ini. Tapi hasilnya ini harus ada 3 jadi hari begitu ya. Harus ada kalimatnya hari di belakangnya. Kalau cuma dikurangin aja kan nggak apa namanya, nggak ada kalimat harinya. Nah, ini perlu di setting terlebih dahulu caranya. Klik nih bagian general ini diganti ke more number format. Ya, seperti ini. Oke, kita pilih number. Nih kita pilihnya yang custom. Ya, ini dia. Kita kasih spasi. Petik 2. Coba kita tulis hari. Nah, ini dia kita coba dulu. Nih dia muncul ya seperti ini. Oke, jadi untuk memunculkan kalimat hari, ini di sini sebenarnya ditulis karakternya adalah hari, ada tanda petiknya. Caranya cukup ke yang di sini nih, yang tadi ada general diganti ke more format number, pilih yang custom. Nah, ini dia tipenya, ditambah hari. Oke ya. Kalau udah tinggal copy paste ke bawah saja. Nah, sebentar ya. Ini ada yang nggak berfungsi rumusnya sebentar. Ini kita ubah dulu. Bentar. Ini kita ganti dulu 4 jadi 5. Oh ya, maaf maaf. Ini rumusnya ya ini bukan di copy paste gitu aja ini. Yang atas tanggal selesai, ini kan tanggal selesai kurangin dengan tanggal mulai. Nah, tanggal mulai ini dikunci dulu. Nah, pakai absolut atau Fn, F4 atau F4 itu tergantung laptopnya. Jadi pakai rumus absolut ya. Nih dia memunculkan dolar nah, seperti ini. Baru kita copy paste ke bawah. Kenapa? Biar yang bagian ini tanggal mulai itu nggak gerak gitu. Yang bergerak tanggal selesai sesuai dengan soal yang ada di sini gitu. Nih. Jadi kita menggunakan tadi di sini absolut ya. Kalau laptop saya pakai Fn F4, ada yang laptopnya settingannya F4 yang memunculkan dolar ini ya. Oke, udah. Sekarang kita ke bagian B. B itu adalah jumlah nilai. Rumusnya adalah dari nilai mata lomba dibagi dengan jumlah nilai itu nilai mata lomba. Oh, gunakan fungsi sum. Jadi jumlah nilai ini semua dijumlahkan gitu loh. Pakai sum. Boleh pakai auto sum ini tinggal diklik tapi kliknya dari jurnal. Jurnal umum, buku besar, laporan keuangan, eee, komputer akuntansi, spreadsheet ini digabungin semua. Nah, seperti ini. Atau manual begini sama dengan sum buka kurung di blok dari jurnal umum sampai dengan spreadsheet. Sama saja ya nih. Bawahnya 399 sama nih caranya. Oke ya. Lanjut yang bagian C. Nah, bagian C itu rata-rata nilai. Rumusnya di sini diminta adalah dari nilai mata lomba ya, gunakan fungsi average. Nah, dari nilai mata lomba tadi, dari nilai, berarti ini nilainya. Ini semua nilainya.
Berarti rata-rata pakai rumus average sama dengan average buka kurung diblok semua nilainya. Nah, kalau jumlah nilai tadi rumusnya adalah sum. Nah, ya, nih dia seperti ini. Tinggal copy paste saja. Oke, lanjut ke keterangan. Sekarang di keterangan dari rata-rata ya, nilainya itu dari rata-rata ya keterangan. Jika besar sama dengan 79, maka kompeten. Jika kecil dari 79, maka belum kompeten. Nah, ini kita harus bikin rumusnya. Pakai rumus apa? Ini pakai rumus if ya. Sebentar. Biar nampak rumusnya. Ya, keterangan. Berarti sama dengan di sini sudah dibilang rumusnya adalah jika, berarti if buka kurung ya. Jika nilainya besar sama dengan 79 berarti if rata-rata yang ini. Jika besar yang ini besar sama dengan 79 ya. Maka jawabannya adalah kompeten. Berarti titik koma dia adalah kompeten. Kasih petik 2. Kompeten. Oke, titik koma lagi. Kita bikin rumus lagi. If yang kedua. Jika nilai rata-rata ini yang di L6, nilai rata-rata ini kecil dari, kan kecil ini lambangnya ya, kecil dari 79, maka dia adalah belum kompeten. Pakai tanda petik 2 ya. Karena kalau pakai tanda petik itu artinya dia menyatakan apa? Ya. Ini petik 2. Oke. Sebentar. Belum kompeten. Oh, ini petiknya belum. Maaf, ini selesaikan dulu. Baru if yang kedua. Nah, jadi rumusnya gini. If L6 besar sama dengan 79, kalau titik koma, nah ini karena titik koma, if true-nya adalah kompeten. Terus rumus yang kedua, if L6 tadi yang rata-rata ini kecil dari 79, maka belum kompeten. Ini tanda petiknya kebanyakan. Sebentar. Oke, ini dia. Kalau udah enter. Ini kan 81 kompeten. Oke. Di sini ini yang harusnya belum kompeten ya. Kita tarik ke bawah. Nah, ini harusnya belum kompeten. Nah, ini dia. Nih. Tinggal di copy paste saja ke bawah jawabannya. Oke, kalau udah kita ke berikutnya. Bagian rumus berikutnya. Jumlah nilai itu adalah nilai total per mata lomba menggunakan rumus sum. Jadi nilai per mata lomba yang ini per ini semua berarti sum. Ini dia, tinggal kita copy paste saja ke samping. Oke. Oh, dia cuma mata lomba aja yang diminta. Maaf, ini enggak. Ini yang diminta cuman bagian ini aja. Oke ya. Ini enggak, ini kita pakai merge. Kita copy paste saja ke bawah. Oke, sekarang untuk kolom rata-rata nilai menggunakan dari nilai total per mata lomba. Ini per mata lomba berarti sama dengan average buka kurung ini semua. Tinggal copy paste ke samping. Nilai terbesar juga sama dari per lomba ya, nilai per lomba menggunakan rumus max. Sudah dijelaskan di soal rumus apa yang digunakan ya. Sama dengan max. Datanya sama yang digunakan dari F6 sampai dengan
F15. Oke, tinggal copy paste ke samping dan nilai terkecil menggunakan fungsi min ya, sama dengan min. Per mata lomba, jadi jurnal umum semuanya, min. Di blok datanya, tinggal copy paste ke samping. Ini adalah nomor 1. Jadi kita sudah menyelesaikan nomor 1 pada soal layanan perbankan untuk spreadsheet. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke, di sini menggunakan istilahnya yang kosong ini menggunakan kolom pekerjaan, biaya diskon, biaya bersih, menggunakan fungsi lookup, baik VLOOKUP maupun HLOOKUP. Oke, pertama kita tambah sheet baru ya. Di sheet 2 ini kita buat nomor 2. Kita buat soalnya dulu. Kita ketik terlebih dahulu. Oke. Kita ketik. Kita ketiknya mulai dari atas. Kita buat namanya Lembaga Pendidikan Komputer Manyar Jaya. Buat di sini laporan pendaftaran siswa. Oke. Kita buat di bawahnya di nomor A4 nih dia kita samakan A4. Bulan September 2022. Kita mulai nomor urut. Kita menggunakan huruf kapital semua ya. Sesuai dengan soal. Kode kelas. Nama siswa. Kode status. Jadi diketik aja buat dirapikan ya. Pekerjaan, biaya, diskon, biaya bersih. Oke, sekarang kita bikin judulnya pas di tengah. Oke, pakai match and center. Oke, sekarang datanya ada 10, tinggal copy paste ya. Nomornya sebanyak 10. Nah, diklik di baris kelima, klik aja yang warp text biar dia begini. Oke. Sekarang kita lanjut, ini nanti kita ketengahkan. Kode kelas kita buat 101, 103, 102, 104, 101, 102. Oke, kemudian nama siswanya kita isi Rahmawati Handayani Nur Aini Bayu Aji Rahman Kurniawan Rita Carolina Susiani Martin. Oke, statusnya kita buat di sini kode statusnya A B C C B A B C A B. Oke, ini nanti tinggal diisi ya yang ini nanti pakai kita warnai. Oke, sekarang kita buat kolom. Oke, seperti ini. Sekarang kita buat di bawahnya total. Kita ketengahkan. Pakai match and center. Bentar. Kita buat rata-rata maksimum. Oke.
Ini kita buat ke tengah. Namanya kita lebarkan. Nah, ini dia. Ini juga kita lebarkan sedikit. Ketengahkan. Oke. Kalau mau ditebelin pakai bold ya. Oke, sekarang kita bikin kolom berikutnya. Ada kok tabel fill up dan tabel lalu up. Kita buat dulu tabel buat apa namanya? Tabel buat si fill up. Oh, ini kolomnya masih kurang satu minimum. Kita copy paste saja ke bawah. Minimum. Oke, sama ya. Kita mulainya dari A22. A21 dulu. Tabel fill up. Kode kelas ada 101, 102, 103, dan 104. Kita sebelahnya biaya 500.000. Jadi diketik aja, baru nanti kita pilih accounting. Oke, kalau udah baru kita rapikan. Ya, ini bisa pakai ini. Oke, tabel kota taruh di tengah. Oke, sekarang kita bikin nanti apa namanya accounting nih. Biayanya pakai accounting. Pilih accounting. Ya, jadi ngetiknya itu nggak pakai RP. Jadi pilihannya accounting. Nanti dengan sendirinya akan rapi begitu ya. Kita buat ke tengah. Oke, sekarang kita bikin tabel halu up. Kita ngetiknya dari kolom E. Oh, ngetiknya dari kolom D ya. Nih ngikut ini D21. D21 di sini. Ini tabel fill up. Kita sekarang ke tabel halu up. Karena ini kita mau apa namanya tentang fill up dan halu up. Oke. Ini kita buat diskon. Oke, diskonnya ada berapa saja? Oke, diskonnya sesuai dengan kelas. 01, 02, 03, dan 04. Bisa ditarik ke samping ya ini grafiknya. Oke, diskonnya 5, 7. Ini 5%, 7%, lalu 10% dan 12%. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mau isi kolom di atas yang kita warnai dengan ketentuan soalnya. Oke ya, kita mulai dari kolom pekerjaan. Di ketentuan soal, kita setelah membuat data ini kan buat data tersebut. Nah, udah kita buat nih, udah kita ketik. Sekarang kita isi. Kolom pekerjaan menggunakan fungsi if. Ya, catat ya fungsi if. Jika kode A, maka karyawan. Kalau B, mahasiswa. Kalau C, pelajar. Nah, ini dia. Ini ada kodenya. Sekarang pekerjaannya kita isi ya. Oke, ini mau diketengahkan tinggal diblok aja pakai center. Pakai if ya, berarti sama dengan if buka kurung. Jadi logika teksnya adalah yang ini di D6 ya. D6 sama dengan A, kasih tanda petik 2. Nih dia A. Petik 2 lagi, titik koma. Nah, dia akan pindah ruas tuh. Jika benar apa? Nah, kalau benar, kalau A itu adalah karyawan. Nah, tinggal kita buat nih karyawan. Nih dia, kita copy paste aja tulisan karyawannya. Plus tanda petiknya ya, jangan lupa. Nah, kalau benar itu karyawan. Titik koma lagi. Kita bikin rumus yang kedua. If, buka kurung,
kalau D6 ini adalah B. Ya, ini kalau B ya. Kalau B, maka value if true-nya adalah dia adalah mahasiswa. Ini dia mahasiswa, kita buat di sini mahasiswa. Titik koma lagi kita bikin if kalau dia C, berarti kalau kodenya yang di D6 ini adalah C, berarti sama dengan C. Ini dia, di soalnya udah ditentukan, tinggal kita ketik aja. Sama dengan C, ngetiknya sama persis, sama dengan titik 2 gitu ya. Terus kalau benar itu adalah pelajar. Titik 2, pelajar. Ketik 2. Enter. Nah, ini dia. Tinggal kita copy paste aja ke bawah. Tuh, C itu pelajar. Bagaimana kalau pakai rumusnya ada A, B, C kan? Boleh juga satu rumus kita hilangin. A udah benar, B udah benar. Berarti kalau salah nih, ada A itu adalah karyawan, B itu mahasiswa, value if true-nya adalah pelajar. Gini juga sama, dia akan muncul jawabannya adalah pelajar. Tuh, pelajar. Nih, kita copy paste ke bawah. Sama aja ya. Oke, kita lanjut rumus yang kolom biaya. Nih dia. Biaya, ini kolom biaya diisi dengan menggunakan tabel VLOOKUP dengan fungsi label dengan kode kelas sebagai kunci. Jadi dikunci pakai kunci absolut. Ya, boleh juga pakai nembok, itu nggak masalah. Biaya itu yang ini. Ya, kita mulai dengan rumus VLOOKUP katanya. Sama dengan VLOOKUP, ya, VLOOKUP, ketik VLOOKUP-nya. Lookup value-nya adalah yang ini, kode kelas, ya. Titik, koma, atau koma, lihat laptopnya nih. Table array-nya adalah tabel kita ini. Diabsolutkan, kayak nomor 1 tadi. Diabsolut, dikunci. Saya pakai F4 yang munculkan dolar itu ya. Titik koma, indeks kolom ke 2. Ini kan yang diblok cuma 2 ya. Ini kolom ke berapa? 2. Ini 1, 2. Kolom kedua dan titik koma 0 pun boleh, false juga boleh. Oke. Nah, ini dia. Ini tinggal disetting jadi counting saja. Oke, tinggal di copy paste saja ke bawah. Sudah selesai. Nah, kolom diskon. Kolom diskon menggunakan fungsi HLOOKUP ya. Dan kode kelas sebagai kunci. Kemudian dikalikan dengan biaya. Nih ada kalimatnya. Kemudian kalau dikunci dikalikan lagi dengan biaya. Oke, kita caranya gini. Pertama pakai HLOOKUP dulu. Sama dengan HLOOKUP. Nih dia HLOOKUP. Oke. Lookup value-nya masih sama kode kelas. Ya. Titik koma. Table array-nya yang mana? Ini dia table array-nya. Kita blok ini. Kita absolutkan. Munculkan dolarnya kayak tadi. Ada yang F4, ada yang FNF4 ya. Itu tergantung laptopnya juga settingan. Row index berarti baris keberapa? Ini ada 2 baris. Baris pertama, kedua, baris kedua. Baris kedua titik koma 0. Tutup kurung ya. Baru kita kalikan dengan, di sini diminta kalikan dengan biaya. Kali biaya. Enter, baru copy paste ke bawah. Oke. Biaya bersih itu didapat dari biaya dikurangin dengan diskon. Nah, seperti ini aja. Oke, udah lanjut berikutnya. Oke, sebelum lanjut kita di bawahnya ada total rata-rata nih. Pakai totalnya menggunakan sum. Nih, oke. Rata-rata average, kayak soal yang nomor pertama ya. Average. Average average ya. Tunggu sebentar. Average.
Oke, maksimum, max, semua datanya. Tinggal kita copy paste, minimum juga. Ya, kita tulis aja. Sama dengan min. Datanya di blok ya, keseluruhan, baru copy paste ke samping. Oke, udah selesai ya. Kita lanjut untuk berikutnya. Nomor 3. Di sini ada 4 soal ya. Oke, kita sudah nyampe nomor 3. Kita akan menggunakan di sini menghitung fungsi penyusutan aset tetap, ya, aktiva tetap. Metodenya adalah garis lurus, di mana kita akan mengisi biaya penyusutan, akumulasi, nilai sisa menggunakan fungsi finansial. Nah, kalau penyusutan garis lurus itu adalah SLN gitu ya. Kita buat sheet baru, ini kita buat nomor 3. Ketik dulu ya tabelnya pastinya. Kita buat dulu tabelnya. Nah, ini dia. Oke, kita buat dulu tabel penyusutan. Tabel penyusutan aktiva tetap. Harga perolehan, umur ekonomis. Kadang kalau ngerjain rumus ini, penyusutan ini ada yang bertanya, "Bu, kalau umur ekonomisnya nggak ada gimana?" Ya berarti tinggal dibikin nol saja begitu ya. Nilai sisa. Oke. Sekarang kita bikin tabelnya tahun, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai sisa. Oke, tinggal dibikin kolomnya sebanyak 5 karena dia cuma 5 tahun. Ya, oke. Terus kita isi di sini 250 juta. Ini 5 tahun dan 50 juta. Oke. Harga perolehan dan nilai sisa pakai accounting. Kita jadikan accounting. Oke. Sama ini semua adalah accounting. Oke. Di sini, di soal ini sebetulnya sudah ditentukan, caranya udah diajarin, udah dibuat di ketentuan soalnya. Jadi kolom penyusutan itu menggunakan fungsi finansialnya adalah SLN dengan ketentuan cost-nya adalah harga perolehan, umur ekonomisnya adalah life, nilai sisanya adalah salvage. Oke. Berarti sama dengan nih biaya penyusutannya ya. SLN, ngetik aja SLN ya, buka kurung, cost-nya itu harga perolehan. Nah, ini udah dibikin, diabsolutkan, dimunculkan dolarnya, FNF4. Nah, yang munculkan dolar seperti ini nih, diabsolutkan ya. Lalu, salvage nilai sisa, nih diklik, diabsolutkan, titik koma lagi. Ini titik koma, lihat dari sini, ada yang koma, ada yang titik koma, itu tergantung settingan laptop ya. Live-nya adalah ini dia, dikunci juga, diabsolutkan, tutup kurung, dan copy paste ke bawah. Jika kita menggunakan fungsi SLN, pastinya untuk penyusutan garis lurus itu biaya penyusutannya sama ya setiap tahun. Jadi angkanya akan sama kalau menggunakan fungsi SLN. Oke, lanjut ya untuk kolom berikutnya akumulasi penyusutan. Tahun pertama adalah penyusutan tahun pertama, tahun kedua itu akumulasi penyusutan ditambah akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah tahun kedua. Jadi kalau pertama sama dengan biaya penyusutan tahun pertama. Kalau kedua, penyusutan akumulasi penyusutan tahun pertama berarti yang di C8 ditambah dengan biaya penyusutan tahun kedua. Nah, kalau ke tahun ketiga berapa? Berarti penyusutan
tahun ketiga berarti diambil dari akumulasinya berarti sama dengan akumulasi penyusutan tahun kedua ditambah dengan biaya penyusutan tahun ketiga. Atau kalau udah dapat yang kedua ini tinggal copy paste saja tuh sama jawabannya. Nah, seperti ini. Dan untuk nilai sisa itu adalah harga perolehan diabsolutkan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, untuk nilai sisa ini berarti sama dengan harga perolehan diabsolutkan ya. Dikunci tadi ya. Dikurangin dengan akumulasi penyusutan. Lalu di copy paste ke bawah. Sudah selesai untuk nomor 3. Ya, ini untuk nomor 3. Kalau untuk nomor 4 itu kita membuat ini sajikan data yang dikerjakan buat dalam grafik di sheet keempat. Jadi di sheet keempat kita membuat grafik. Nah, caranya bikin grafik kita blok aja ini. Ini dia bilang salin data yang telah kalian kerjakan dalam bentuk grafik ya. Ini insert kita ini aja. Misalnya ini. Oke. Ini kita pindahkan aja ke keempat. Sheet keempat. Kita buat aja di sini. Tabel penyusutan. Karena di sini tadi disebutkan sajikan data ke dalam grafik. Mungkin ini grafiknya ya. Oke, udah. Kalau udah berarti udah selesai. Nanti hasil akhir itu di print out. Nah, kalau untuk di print out itu bisa disetting satu persatu seperti ini. Misal sebelum di print out ya. Ini bisa diklik gini. Nah, ini dia. Ini kan jadi 2 lembar. Dijadiin 1 lembar gitu. Nah, ditarik aja. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua juga sama. Ini harus 1 lembar. Kita setting dulu jadi 1 lembar. Ini dia. Ini yang pagar-pagar kita lebarkan. Nah, ini tinggal jadi 1 lembar. Jadi biar terprintnya nanti nggak ada pagar-pagar harus dirapikan dulu ya sebelum di print. Nah, ini dia. Yang ketiga juga sama. Ini pakai. Ini harus pastinya 1 lembar ya. Oke, yang keempat. Ya, file print. Tinggal mau print langsung semua juga boleh. Ini dia ya. Ini cara settingannya ya biar cepat. Sebenarnya bisa juga di file print ke back setupnya di setting. Jadi ini mempercepat settingannya klik yang ini aja. Demikian video kita kali ini membahas mengerjakan terkait soal spreadsheet pada Kakak layanan perbankan paket 1. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.